Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, maka dalam menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati kita. Biar kita berdoa bersama-sama tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Untuk itu kita akan baca satu ayat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata dalam Alkitab terjemahan lama, maka perolehan keadilan itu akan selamat, dan hasil keadilan itu akan hal kesenangan dan sentosa pada selama-lamanya. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk salinan lain. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dan pada waktu itu umat Israel di dalam keburukan. Sehingga bagaimana firman Tuhan menggambarkan tentang keadaan jemaat atau keadaan umat Israel, yang kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal akan orang yang mempunyai dia, keledai pun tahu akan palung tuannya, tetapi Israel tiada berpengetahuan dan umatku itu tiada berakal budi. Jadi dibandingkan dengan binatang, masih binatang lebih beradab dari umat Israel. Ya, karena mereka sudah sering mendengar nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan lewat para nabi. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara yang banyak kali mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita anggap itu biasa, dan akhirnya menjadi seperti umat Israel yang tidak lagi berpengetahuan. Sekali lagi kita baca Yesaya 1 ayat yang ketiga. 1 ayat 3, bahwa lembu mengenal orang yang mempunyai dia. Lembu mengenal orang yang mempunyai Dan dia. keledai pun tahu akan palung tuannya. Keledai tahu akan palung tuannya. Tetapi Israel tiada berpengetahuan. Israel tidak lagi berpengetahuan. Dan umatku itu tiada berakal budi. Tidak lagi berakal budi. Sehingga setiap nubuatan yang disampaikan tidak lagi mereka dengar. Sehingga mereka digambarkan seperti ayat yang ke-9, dari telapakan kaki datang kepada kepala satu pun tiada padanya yang baik, melainkan luka dan bilur dan bisul belaka yang tiada terpacul dan tiada terbebat dan tiada terobat dengan minyak. Saudara, dari telapakan kaki sampai ke ujung rambut, saudara, bisul belaka yang ada di dalam kehidupan umat Israel tidak terobat lagi. Coba ayat 9. Ayat yang ke-5 mulai. Ke-6 saja. Daripada telapakan kaki datang kepala, satu pun tiada padanya yang lagi baik. Satu pun tidak ada lagi yang baik, melainkan luka dan bilur dan bisul belaka. Luka, bilur, bisul belaka yang tiada terpacul. Tidak terpacul. Dan tiada terbebat. Tidak terbebat. Dan tiada terobatkan dengan minyak. Tidak terobat dengan minyak. Kesalahan yang begitu besar yang dilakukan oleh umat Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk datang. Jangankan di rumah ibadah,
menjejak halaman pun. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12. 12. Apabila kamu datang hendak menghadap hadiratku, siapa gerangan sudah menyuruhkan kamu menjejakkan halamanku? Jadi siapa yang menyuruh kamu menjejak halaman Tuhan pun Tuhan tidak izinkan. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang melawan akan kehendak Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15, apabila kamu menadahkan tanganmu, aku mengejamkan mataku. Mereka angkat tangan, Tuhan tutup mata. Coba ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu, aku mengejamkan mataku daripadamu. Jikalau kamu memperbanyakkan sembahyangmu sekalipun. Jikalau engkau memperbanyakkan sembahyang sekalipun. Tidak juga aku mendengar. Tidak aku dengar. Bahwa tanganmu berlumurkan darah. Jadi kita lihat betapa luar biasa keadaan umat Israel ini. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Jalan keluar, mari berhukum bersama-sama. Meskipun dosamu bagaikan merah Patma sekalipun, bagaikan kermisi sekalipun, Tuhan bisa putihkan. Tuhan bisa, coba kita baca ayat yang ke-18. Kemudian, marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kermisi sekalipun, walaupun dosamu warna kermisi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah Patma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Jadi putih seperti bulu kambing domba. Itulah kemurahan Tuhan. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Jangan kita ikuti teladan dari umat Israel yang akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran di pemandangan Tuhan. Tapi biarlah kita mau mengerti apa kehendak Tuhan. Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Dan sekali lagi, jangan karena selalu nubuatan dari Tuhan datang kita anggap itu biasa. Tetapi benar-benar kita memperhatikan setiap nubuatan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, baik lewat kebenaran firman Tuhan maupun nubuatan lewat karunia roh yang Tuhan selalu sampaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita senantiasa menurut apa yang Tuhan inginkan, apabila kita memelihara menurut hukum Tuhan, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita tergolong orang yang mengasihi Tuhan. Yahya 14 ayat 21. Ayat 21. Siapa yang memeliharakan hukumku, siapa yang memelihara hukumku, serta menurut dia, yaitulah mengasihi aku, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, siapa yang mengasihi Tuhan, dia pun akan dikasihi oleh Bapakku, akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita perhatikan, ternyata nubuatan dari Nabi Yesaya ini bukan hanya pada waktu itu atau hal-hal yang ditujukan kepada umat Israel, tetapi ternyata nubuatannya juga menceritakan tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Berarti luar biasa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sekali lagi, bukan hanya untuk umat Israel pada waktu itu, tetapi untuk kedatangan Mesias. Kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yang kelima, karena seorang putra sudah jadi bagi kita, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa pertuanan ada di atas bahunya. Pertuanan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut oranglah ajaib. Ajaib. Bicara, Allah yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja Salam. Jadi kita lihat kedatangan Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan dia selalu, dan firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Apabila kehidupan kita sama dengan umat Israel
Maka kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Yang ke-8, pada masa itu terangmu akan mereka seperti fajar. Terangmu akan mereka seperti Dan fajar. kesembuhanmu akan tumbuh dengan segeranya. Kesembuhanmu akan tumbuh dengan Pada segeranya. masa itu kebenaranmu akan berjalan di hadapanmu. Kebenaranmu akan berjalan di hadapanmu. Dan kemuliaan Tuhan jadi pengiringmu. Kemuliaan Tuhan jadi pengiringmu. Pada masa itu kamu akan berseru. Kamu akan berseru. Dan Tuhan pun akan menyahut. Tuhan menyahut. Apabila kamu menangis. Kamu menangis. Lalu firman Tuhan kepada kelak demikian, Aku adalah hadir. Jikalau kiranya kamu membuang dari antara kamu segala aniaya dan petunjuk jari dan perkataan yang mencelakan. Jadi kita lihat, Aku akan hadir jikalau kiranya kamu membuang dari antara kamu segala aniaya, petunjuk jari, selalu menunjukkan kesalahan-kesalahan orang. Tidak memperhatikan akan kehidupan kita. Ini jadi peringatan kan pada orang. Dia tunjuk jari, tidak tahu 3 jari ada padanya. Tapi mari kita mau sadari akan kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai keadaan seperti umat Israel menjadi keadaan kita saat ini. Tapi Tuhan bilang, mari berhukum bersama-sama dengan aku. Meskipun dosamu bagaikan merah patma, merah kermisi akan diputihkan seperti bulu kambing domba, seperti salju. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena demikianlah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Jadi kita perhatikan sekali lagi bagaimana kehidupan kita ini. Sekali lagi, maka perolehan keadilan itu akan selamat. Hasil keadilan itu akan hal kesenangan dan sentosa pada selama-lamanya. Bicara soal adil, saudara, salah satu pengertian adil tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil sekali lagi sama dengan Tuhan itu adil. Dia tidak memihak, dia tidak memandang bulu. Karena manusia kadang-kala tidak adil, memandang sesamanya, masih ada kasta-kasta. Itulah ketidakadilan manusia, tapi Tuhan itu adil. Kita perhatikan di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Mazmur 11 ayat 7. 11 ayat yang ke-7. Karena Tuhan itu adil adanya. Tuhan itu adil adanya. Dikasihinya akan segala kebenaran. Jadi dia mengasihi kebenaran. Dan matanya pun memandang kepada segala orang yang tulus hatinya. Matanya memandang kepada orang yang tulus hatinya. Karena di dalam Alkitab ada juga orang yang berbuat benar seperti Raja Amasya, tetapi dia tidak tulus hati. Tetapi tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana menceritakan orang-orang yang tulus hati seperti Daud, seperti Raja Soleman, seperti Daniel. Mereka adalah orang yang tulus hati, sehingga mata Tuhan tertuju kepada orang yang tulus hati. Jadi ada orang juga yang melakukan kebenaran, berbuat benar, tapi tidak dengan ketulusan hati. Tulus artinya jujur, saudara. Tulus artinya tidak bengkok hatinya. Sehingga kita perhatikan tentang orang atau raja yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan tapi tidak dengan tulus hati, yaitu Raja Amasya. 2 Raja 25 mulai 1 dan 2. 2 Tawarik 25 ayat pertama. Bermula, adapun umur Amasya pada masa yang naik raja itu 25 tahun, maka kerajaannya ia di Yerusalem 29 tahun lamanya, dan nama bunda baginda itu Yoadan dari Yerusalem. Maka dibuat baginda barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Dibuat baginda barang yang benar pada pemandangan Tuhan. Tetapi bukan dengan segala tulus hati. Tapi bukan dengan ketulusan hati. Sedangkan mata Tuhan tertuju kepada orang yang tulus hati.
Nah, kalau kita tulus di pemandangan Tuhan, melakukan sesuatu tanpa pamrih, saudara, kita akan lihat mata Tuhan tertuju. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Dan Dia dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 2 ayat 9 kayak itu. Yang kedua 9, melainkan seperti yang tersurat, barang yang mata tidak tampak, mata tidak lihat, dan telinga tidak mendengar, telinga tidak dengar, dan yang tidak timbul dalam hati manusia. Tidak timbul artinya yang kita tidak sangka, yang kita tidak duga. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang memelihara dan menurut akan hukum Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu mari kita mau mengasihi Tuhan dengan memelihara hukumnya, dengan menurut akan hukumnya. Artinya kita menjadi pelaku, melakukan dengan sebenarnya, artinya dengan sungguh-sungguh. Yakobus berkata, orang yang menyelidik atau meneliti hukum yang sempurna serta bertekun, tidak menjadi orang yang mendengar yang melupakan, tetapi orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Jadi kebahagiaan itu apabila kita menyelidik hukum yang sempurna. 25. Tapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum roh, hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. serta bertekun, Tekun atau setia. jangan menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak hanya mendengar lalu lupa. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Menurut dengan sebenarnya, menurut dengan sungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kita adalah orang yang berbahagia di dalam kita menurut hukum yang sempurna. Ini janji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, meskipun kita diperhadapkan dunia yang semakin gelap dengan kejahatan, semakin gelap dengan dosa, tapi ada kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan hidup bahagia. Ini janji Tuhan. Bilangan 23:19, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan Ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan Ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Apa yang Dia firmankan itu pasti akan terjadi. Dan kalau kita lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap janjinya, saudara, akan kita alami. PHP, Tuhan PHP juga, pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu. Kalau manusia PHP, pemberi harapan palsu. Tuhan juga PHP, pemberi harapan pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian. Tidak seperti manusia yang berdusta, anak manusia yang bersesalan. Tapi setiap firman Allah, Matius 24 ayat 35, di sana dikatakan Ayat 35. langit dan bumi, Maka langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. perkataan Tuhan kekal. Sehingga apabila kita melakukan perkataan Tuhan, yaitu kehendak Allah di dalam kehidupan kita, kita juga akan kekal bersama-sama dengan firman. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Yahya. Pertama dia katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging atau keinginan tubuh, hidup dengan jemawa atau kesombongan itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Dunia lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. 1 Yahya 2 ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia, Jangan kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia.
dunia, atau barang yang ada di dalam dunia. jikalau barang seorang mengasihi dunia, Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiada ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala yang ada di dalam dunia, Apa yang ada di dalam dunia? dan keinginan tubuh, Keinginan daging, keinginan tubuh, dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan atau jemawa, itu bukannya daripada bukan Bapa, daripada Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan dari dunia. Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan dunia. Dunia lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal Orang selama-lamanya. yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Sebab itu kita perlu mengerti apa kehendak Allah. Jangan seperti yang selalu saya katakan, dulu ada iklan Sprite. Ku tahu apa yang ku mau. Tapi biarlah kita berkata, ku tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kadangkala tidak disukai oleh daging ini. Berdoa, saudara. Tuhan, sudah Tuhan, dia berdoa dini hari. Dia mempersiapkan diri, saudara, sebelum dia mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga, berpuasa 40 hari 40 malam. Ini memang tidak disukai oleh daging. Dan syarat untuk menjadi murid Tuhan, Lukas 9 ayat 23, pikul salib dan sangkal diri. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita ikuti akan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan juga akan senangkan kita. Saya selalu pegang prinsip guru kami yang mengajar, kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun sibuk dengan kita. Kadangkala kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya juga banyak kali dapat nasihat, oh jangan terlalu forsir. Tetapi selama saya masih kuat, saya serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena saya juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Kalau bukan Tuhan yang menjadi penolong, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Kalau saya ada sebagaimana ada saat ini berkat pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian masih sehat saat ini, merupakan bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bentuk kebajikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita berkata, seperti apa yang dikatakan oleh Daud, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikan yang akan datang? Apa yang kita mau buat selain kita mau persembahkan kehidupan kita? Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1, dengan segala rahmat Allah, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang patut. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita persembahkan kehidupan kita. Sedangkan hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi yang ada pada kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Dan ayat selanjutnya, jangan kita mengikuti teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita lewat suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan biarlah kita lakukan itu. Paulus berani mengatakan itu karena betul-betul kehidupannya dia persembahkan kepada Tuhan. Kepada jemaat Galati dia katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galati 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku, dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Yang menyerahkan mati karena saya, kata Paulus. Biarlah kalimat ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, menyadarkan kita bahwa kita tidak apa-apa di pemandangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita,
pasti akan dibinasakan. Tapi dengan kematian Kristus, Dia boleh merobohkan dinding pemisah antara yang dekat, yaitu umat Israel, dan yang jauh, yaitu orang kafir, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dia merobohkan dinding penyekat antara pilihan dan bukan pilihan Allah, sehingga sama-sama bukti keadilan Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-11. Roma 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak menilik atas rupa orang. Itulah bukti keadilan Tuhan. Kita baca selanjutnya pasal 119 ayat 137 dalam Mazmur, bahwa Tuhan itu adil. 137 119 ayat 137. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkaulah adil, Engkau adil. dan segala hukum-Mu itu benar adanya. Hukum Tuhan benar, tidak ada hukum Tuhan yang salah. Karena Dia adil dan hukumnya benar, dan kita perlu melakukan hukum-hukum Tuhan. Tentunya hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus atau akhir zaman ini. Karena kalau kita lihat pelajaran eskatologi, mulai dari zaman Bapa atau awal zaman, hukumnya hanya cukup percaya. Itulah diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan mengakhiri zaman Bapa ada hukum sunat. Masuk pada pertengahan zaman anak, di mana hukum Taurat dan segala syaratnya ditambah dengan hukum baptisan. Dan hukum Taurat itu hanya diuntukkan kepada umat Israel. Kita orang kafir, umat Israel saja tidak mampu melakukan hukum Taurat, karena syaratnya sangat berat. Tidak boleh makan bebek, tidak boleh makan belut. Rumah kalau sudah dilewati cicak dibongkar, dilewati tikus karena binatang haram dibongkar. Sekarang rumah belum selesai sudah dilewati oleh cicak atau tikus, bongkar lagi. Saudara, sulit untuk melakukan hukum Taurat dan syaratnya. Dan sekali lagi itu hanya untuk umat Israel. Kita di luar Israel tidak berlaku hukum itu. Sebab itu nanti di zaman Roh Kudus baru berlaku segala bangsa, semua bangsa, bukan lagi satu bangsa, bukan lagi perorangan atau perkeluarga. Dan hukum yang berlaku di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup, yaitu di mana yang memegang anak kunci kerajaan sorga, yang telah membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus. Petrus diberikan Tuhan anak kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Aku akan memberi engkau anak kunci kerajaan Dan sorga. barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Dan barang apa yang engkau orakan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga. Jadi terbukti karena Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus atau akhir zaman. Karena akhir zaman dimulai dari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Orang berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Tapi orang-orang yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu berkacau bilau. Ada yang menganggap bahwa perhimpunan itu adalah perhimpunan orang yang mabuk. Lalu mereka berkata, apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dia berdiri. Dan inilah kebaktian kebangunan rohani pada gereja hujan awal. Ini bukan mabuk seperti sangkamu. Ini baru pukul 9 pagi. Tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana Petrus mengungkapkan nubuatan Yoel 2 ayat 28 berlaku dalam Kisah 2 ayat 16 akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Tapi jangan mimpi di ibadah, mimpi nanti di rumah.
ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ, karena dia telah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia menuding orang-orang yang datang pada waktu itu, Kristus Yesus Tuhan yang kamu salibkan itu. Mereka bukan datang untuk menangkap Petrus, tapi justru mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang wajib kami perbuat supaya kami beroleh selamat? Kisah 2:37-38. Setelah didengarnya demikian, maka pedihlah hati orang sekalian. Pedih hati orang yang dengar khotbah Petrus, karena diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus wajib kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu, Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga berkata, hendaklah kamu bertobat inilah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah. Lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Dan ini juga merupakan keadilan Tuhan, bukan lagi keselamatan perorangan atau keluarga seperti berlaku pada zaman Bapa. Bukan lagi hanya untuk satu bangsa zaman anak, yaitu bangsa Israel, tetapi kepada segala bangsa siapapun dia yang mau bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus, keselamatan menantikan dia. Itulah keadilan Tuhan. Kita baca juga Mazmur 145 ayat 17. Bahwa adillah Tuhan pada segala jalannya. Adil Tuhan pada segala jalannya. Dan berkemurahan dalam segala perbuatannya. Berkemurahan kepada perbuatannya. Tuhan berkemurahan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara sebagai perbuatannya, sebagai ciptaannya. Karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Dia berkemurahan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang diungkapkan oleh Daud. Karena tanpa kemurahan Tuhan, hidup kita tidak berarti. Sehingga dia katakan, Mazmur 63:4, kemurahan-Mu lebih dari hidup. 63 ayat 4. Karena kemurahan itu terlebih baik daripada hidup. Kemurahan Tuhan terlebih baik dari kehidupan kita. Bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Lidahku memuji-muji Engkau. Tanpa kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tanpa panjang sabar Tuhan, tidak ada arti kehidupan kita. Karena kita boleh datang kepada tobat, itu karena kemurahan Tuhan. Untuk itu jangan kita hinakan. Sebaliknya kita harus hargai akan kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat. Atau engkau hinakan kemurahannya yang limpah. Jangan sampai kita hinakan kemurahan Tuhan yang limpah. Dan sabar dan panjang hatinya. Sabar dan panjang hatinya. Dengan tidak mengetahui. Dengan tidak mengetahui bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. Kemurahan Tuhan yang membuat kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara berarti. Tadinya kita tidak berarti di pemandangan Tuhan, tapi pada manakala kita memenuhi panggilan Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita yang tidak berarti dijadikan Tuhan berarti. Itulah keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita berpikir yang adil. Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi 4, salah satu yang dia ungkapkan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya kita memikirkan yang adil, yang tidak memihak, yang tidak berat sebelah. 8. Lain daripada itu, hai saudara-saudara. Lain daripada itu, hai saudara-saudara. Barang apa yang benar. Apa yang benar. Barang apa yang indah. Apa yang indah. Barang apa yang adil. Apa yang adil. Barang apa yang suci. Apa yang suci. Barang apa yang molek. Apa yang molek. Barang apa yang kedengaran baik. Kedengaran baik. Jikalau ada sesuatu kebaikan. Kalau ada sesuatu kebaikan. Dan jikalau ada sesuatu kepujian. Kepujian. Itulah yang hendak kamu pikirkan. Itulah yang kita pikirkan. Salah satu adil. Saudara, tidak memihak, tidak berat sebelah.
Itulah keadilan Tuhan. Sehingga dengan keadilan dan kemurahan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk datang kepadanya. Paulus dalam Roma 3 ayat 26. Yang ke-26 akan menunjukkan kebenarannya itu pada masa ini, bahwa ia sendiri adil. Ia sendiri adil. Dan ia membenarkan pula orang yang menaruh iman kepada Kristus. Membenarkan orang yang menaruh iman kepada Kristus. Jadi Tuhan itu adil. Kita perhatikan, dia membenarkan orang yang beriman kepada Kristus. Dia benarkan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tadinya Roma 3:10 tidak ada seorang yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tetapi Tuhan boleh benarkan kita, Bapak, Ibu, saudara. Bayangkan kita yang berdosa, kita yang tidak benar, Tuhan benarkan kita. Bukankah ini satu kemurahan Tuhan? Bukankah ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Untuk itu sekali lagi, Tuhan minta supaya kita mengasihi Tuhan, yaitu memelihara hukumnya dan menurut akan hukumnya. Tuhan kiranya memberkati firman. Kita akan masuk dalam perjamuan suci.